Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Dalam tradisi Islam, kecantikan dan ketampanan tidak hanya terlihat dari penampilan fisik, tetapi juga dari kecantikan hati dan spiritual. Namun banyak dari kita ingin menjaga penampilan fisik agar tampak menarik dan sehat. Dalam Islam, terdapat praktik yang dikenal sebagai ruqyah, yang dapat membantu meningkatkan kecantikan fisik dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi 7 cara ruqyah yang dapat membantu menjadikan wajah lebih tampan atau cantik secara Islami. Sebelumnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, salah satu cara ruqyah untuk menjadikan wajah tampak tampan atau cantik adalah dengan rajin berwudu. Wudu tidak hanya membersihkan tubuh secara fisik, tetapi juga memiliki dampak positif pada kesegaran dan kecerahan wajah. Ketika seseorang melakukan wudu dengan penuh khusyuk, ia membersihkan diri dari segala kotoran spiritual dan fisik, sehingga wajahnya tampak lebih berseri-seri. Setelah berwudu, ada juga amalan yang dapat dilakukan, seperti berdoa dengan surat At-Tahrim ayat 8. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sungguh, Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sebagai bagian dari ruqyah, doa ini memohon kepada Allah agar memberikan cahaya dan keberkahan pada wajah kita, serta memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan mempraktikkan wudu secara rutin dan mengiringinya dengan doa ini, seseorang dapat merasakan perubahan positif pada penampilan fisik dan spiritualnya. Ini merupakan langkah awal yang penting dalam menjaga kecantikan atau ketampanan dari sudut pandang spiritual dalam ajaran Islam. Kedua, langkah penting lainnya dalam menjalankan ruqyah untuk mendapatkan wajah yang cantik atau tampan adalah dengan mengutamakan ibadah yang murni semata-mata karena Allah, tanpa mencari pujian atau pengakuan dari manusia. Ibadah yang dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas, sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat dan bidadari, dapat membawa keberkahan dan kecantikan spiritual pada diri seseorang. Doa yang menggambarkan keindahan bidadari dalam surat Al-Waqiah ayat 35-38 juga menjadi pedoman bagi umat Islam yang ingin memperoleh kecantikan dari sisi spiritual. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Surat Al-Waqiah ayat tersebut menggambarkan ciptaan Allah terhadap bidadari-bidadari yang indah dan murni, yang diciptakan langsung olehnya dan dijadikan sebagai perawan-perawan yang penuh kasih sayang serta sebaya umurnya. Dengan merenungkan makna dan keindahan ayat Al-Quran seperti ini, seseorang diharapkan dapat meneladani kesucian dan kecantikan spiritual yang terpancar dari para bidadari, sehingga mampu memancarkan keindahan dari dalam dirinya. Ketiga, perawatan diri melalui menjaga kesehatan juga merupakan bagian dari ruqyah untuk memperoleh wajah yang cantik atau tampan menurut ajaran Islam. Merawat tubuh dengan baik adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada hambanya. Sambil memperhatikan aspek fisik, penting juga untuk mengingatkan diri akan kebaikan dan kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia. Seperti yang disebutkan dalam surat Taha ayat 13, dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa kasih sayang Allah yang melimpah ruah merupakan anugerah yang harus dijaga dengan baik. Dengan menjaga kesehatan dan merawat tubuh sebagaimana anjuran agama, seseorang tidak hanya meningkatkan kecantikan fisiknya, tetapi juga menunjukkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat tersebut. Hal ini menjadi bagian dari proses ruqyah yang berfokus pada peningkatan kecantikan secara holistik, baik dari segi spiritual maupun fisik. Dengan demikian, menjaga kesehatan tubuh sejalan dengan menjaga hubungan yang baik dengan Allah, sebagai bentuk penghambaan dan pengabdian yang tulus. Keempat, sebuah prinsip penting dalam ruqyah untuk memperoleh kecantikan atau ketampanan wajah adalah senantiasa tersenyum ketika bertemu dengan orang lain, bahkan dalam keadaan mendapat cobaan sekalipun.
Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad yang mengajarkan pentingnya senyum dalam berinteraksi dengan sesama. Salah satu hadits yang relevan adalah hadits riwayat Abu Daud yang menyatakan, tersenyum di wajah saudaramu adalah sedekah. Hadits ini menegaskan bahwa senyum bukan hanya menjadi tanda kesopanan atau keramahan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Senyum yang tulus mampu menciptakan aura kebaikan dan keceriaan, yang pada gilirannya dapat memperindah wajah seseorang. Ketika seseorang senantiasa tersenyum, hal ini memancarkan energi positif dan menarik simpati dari orang lain. Aura wajah yang cerah dan ramah akan memberikan kesan yang mengundang kepercayaan dan kesenangan bagi siapapun yang melihatnya. Kelima, dalam upaya menjalankan ruqyah untuk meraih kecantikan atau ketampanan wajah secara Islami, penting untuk memahami hal-hal yang tidak dianjurkan untuk kesehatan kulit dan penampilan. Ini termasuk menghindari kebiasaan yang dapat merusak kulit, seperti merokok, kurang tidur, dan pola makan yang tidak sehat. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan perawatan kulit yang tepat sesuai dengan ajaran agama. Sebagai bagian dari perawatan diri, doa ketika bercermin dapat menjadi amalan yang bermanfaat. Salah satu doa yang dapat dibaca adalah doa yang memohon agar wajah diberikan cahaya seperti Nabi Yusuf, sebagaimana terdapat dalam tradisi Islam. Ya Allah, jadikanlah nur cahaya Nabi Yusuf pada wajahku, dan bagi siapa yang melihat akan menjadi kagum, serta memiliki cinta kasih kepadaku. Doa tersebut mencerminkan harapan untuk memiliki wajah yang berseri-seri dan menarik perhatian orang lain. Sebagaimana keindahan wajah Nabi Yusuf yang diakui oleh banyak orang dalam Al-Quran. Dengan memperdalam pemahaman terhadap doa-doa yang berkaitan penampilan dan mengamalkannya dengan penuh keyakinan, seseorang dapat memperoleh keberkahan dan keindahan yang Allah berikan. Keenam, menjauhi dosa-dosa adalah aspek penting dalam menjalankan ruqyah untuk mencapai kecantikan atau ketampanan wajah menurut ajaran Islam. Rasulullah telah mengingatkan umatnya tentang hubungan antara dosa-dosa dengan tanda-tanda yang tampak pada wajah seseorang. Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menyatakan bahwa setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan meninggalkan tanda-tanda pada wajahnya. Tanda-tanda tersebut mencerminkan dampak spiritual dari perbuatan dosa yang dilakukan. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Yunus ayat 27, orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapatkan balasan yang setimpal dan diselubungi oleh kehinaan, seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Ayat ini menggambarkan betapa dosa-dosa yang dilakukan akan mengakibatkan kegelapan dan kehinaan pada wajah seseorang di dunia maupun di akhirat. Ulama menjelaskan bahwa wajah yang tampak kusut pada orang-orang yang berdosa adalah akibat dari perbuatan mereka yang merugikan diri sendiri, baik dengan dosa-dosa syirik, kejahatan, maupun penganiayaan terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, menjauhi dosa-dosa dan berusaha untuk selalu melakukan kebaikan adalah langkah penting dalam ruqyah untuk memperoleh kecantikan atau ketampanan wajah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketujuh, dalam upaya menjalankan ruqyah untuk mencapai kecantikan atau ketampanan wajah menurut ajaran Islam, penting untuk membuka aura jalur langit. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan tidak tidur setelah sholat subuh. Tidak hanya sebagai upaya untuk mengetuk pintu langit dalam memohon rezeki dari Allah. Namun hal ini juga berfungsi untuk menjaga aura wajah agar lebih berwibawa. Selain menjalankan kebiasaan tersebut, membaca doa berikut ini juga dapat menjadi amalan yang membantu membersihkan diri dari dosa-dosa. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahanku, sebagaimana telah Engkau jauhkan antara arah timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa, sebagaimana pakaian putih yang terbebas dari kotoran. Ya Allah, cucilah diriku dari dosa-dosa dengan es, air, dan embun pagi. Doa ini merupakan ungkapan kesungguhan dalam memohon kepada Allah untuk menjauhkan diri dari kesalahan dan dosa, serta membersihkan diri sebagaimana pakaian putih yang bersih dari kotoran. Dengan menyadari kelemahan diri dan mengharapkan ampunan serta perlindungan dari Allah, seseorang dapat memperoleh kedamaian batin dan kecantikan yang bersumber dari spiritualitas yang kuat. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah like dan subscribe semoga masuk surga.